Shalom, nama saya Joshua Eri Kurniawan. Saya dari kampus cabang BSI Kramat 98 di Jakarta Pusat. Saya akan mempresentasikan tugas akhir agama Kristen Protestan. Di sini tema yang saya ambil adalah hubungan iman Kristen dengan teknologi. Di sini kita akan membahas refleksi etika, iman, dan tantangan zaman modern. Pendahuluan teknologi. Yang pertama, teknologi berkembang sangat pesat dan mengubah cara hidup manusia. Dan kedua, iman Kristen tetap menjadi dasar kehidupan yang relevan. Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana iman Kristen menanggapi dan memanfaatkan teknologi. Definisi dan ruang lingkup iman Kristen. Di sisi iman Kristen, kepercayaan kepada Allah Tritunggal, pengajaran Yesus Kristus, serta hidup berdasarkan kasih dan kebenaran. Di sisi teknologinya, alat, sistem, atau metode yang digunakan manusia untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan produktivitas. Pandangan Alkitab tentang ilmu dan teknologi. Di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ditegaskan bahwa berkata, percayalah kepada Tuhan. Lalu di Kejadian 1 ayat 28, mandat budaya dari Tuhan, taklukkanlah bumi. Lalu yang ketiga, teknologi itu bukan dosa tetapi alat, bergantung pada penggunaannya. Jadi teknologi itu bukan berarti tidak bagus ya, tergantung kita memakainya seperti apa. Dampak positif teknologi bagi iman Kristen. Yang pertama adalah penyebaran Injil melalui sosial media, situs website, dan aplikasi Alkitab kayak di Play Store, terus di Instagram. Contohnya Instagram banyak berita ibadah, KKR, terus situs website kayak situs website biasanya buat pendaftaran acara-acara begitu. Terus juga tentu aja ada aplikasi Alkitab. Terus yang kedua, pertumbuhan rohani lewat khotbah online atau podcast dan komunitas digital. Jadi banyak sekarang khotbah live streaming di YouTube. Terus juga ada kayak podcast tuh, jadi kayak orang berbincang antara satu sama lain mengenai topik tertentu. Terus juga komunitas digital tentu saja kayak WhatsApp atau sosial media lainnya untuk saling berkumpul, berkomunikasi, terus menyembah Tuhan bersama. Terus yang ketiga ada efisiensi pelayanan administrasi gereja, live streaming ibadah, dan lain-lain. Jadi seperti yang saya bilang, live streaming ibadah sekarang ada di YouTube banyak. Beberapa gereja sekarang menyiarkan acara ibadahnya tiap minggu di YouTube juga. Terus juga teknologi juga bisa membantu mengatasi administrasi gereja. Tentu saja kan gereja perlu kayak dari uang kolektor kan perlu di manage, perlu diatur. Menurut saya teknologi itu sangat membantu dalam bagian tersebut. Tentu saja banyak lagi yang lain, seperti kayak saat penyembahan biasanya ada layar LCD buat lirik, buat WL singer, atau bahkan jemaat yang mungkin kurang hafal dengan lagunya. Pokoknya banyak deh. Nah, terus ada tantangan etis teknologi bagi orang-orang Kristen. Yang pertama itu ada ketergantungan pada teknologi, seperti menggeser relasi pribadi dan waktu doa. Nah, ini biasanya yang paling banyak ya, paling lumrah, paling sering terjadi. Jadi kita ketergantungan sama teknologi kayak HP misalkan, sampai lupa doa dan menyembah Tuhan gitu, sampai bahkan lupa ke gereja, banyak seperti itu. Terus yang kedua, konten tidak sehat di media sosial. Jadi ada kayak di sosial media tuh
misalkan ada konten yang miring atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, banyak yang seperti itu. Jadi kita harus waspada. Terus yang ketiga juga teknologi sebagai berhala baru. Berhala itu kan kayak seingat saya berhala itu sesuatu yang tidak baik ya, pokoknya ya begitu deh, bisa jadi sangat berbahaya. Makanya kita harus hati-hati dan bijak dalam menggunakan teknologi ini. Terus bagaimana sikap kita terhadap teknologi? Yang pertama, kita harus bijaksana. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 berkata, gunakan waktu dan alat dengan arif. Arif itu bijaksana ya. Jadi seperti yang saya bilang, kita harus ngatur waktu, mana yang untuk hiburan, mana untuk teknologi, mana untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan lain-lain. Terus yang kedua, kritis tapi terbuka, tidak anti teknologi tapi selektif. Ini lebih ke itu ya, konten di sosial media kan banyak yang kurang benar atau agak menyimpang. Jadi kita harus seleksi nih, ini benar nggak, ini sesuai nggak dengan firman Tuhan, ini bagus atau tidak. Tapi kita juga jangan sepenuhnya menolak teknologi, jangan, itu bisa jadi kurang bagus juga. Terus yang ketiga, kasih dan kebenaran sebagai landasan menggunakan teknologi. Jadi ya misalkan kita mau buat akun Instagram nih, kalau kita dasarnya dengan kasih atau kebenaran, kasih dan kebenaran, kita buat akun Instagram untuk misalkan posting berita, kita harus penuh kasih dan kebenaran, itu yang sangat penting. Jadi gak boleh memberitakan hal yang bohong atau yang salah gitu ya. Itu menurut saya sih. Terus bagaimana peran gereja di era digital? Yang pertama ada membimbing jemaat menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Ya, ini sudah sangat yang paling utama sih menurut saya. Di gereja harus membimbing jemaatnya supaya bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Terus yang kedua, menggunakan teknologi untuk misi pelayanan sosial dalam pendidikan iman. Kayak yang saya berikan contoh di awal tadi, seperti misi pelayanan sosial. Jadi kayak ibadah raya juga itu kan penyebaran terus juga pendidikan iman, kayak misalkan memberitakan Injil atau kadang cuma share ayat Alkitab di sosial media, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, membangun etika digital Kristen. Lalu studi kasus tingkat. Jadi poin-poin yang penting, gereja yang berkembang lewat platform digital. Terus ada juga aplikasi Kristen seperti YouVersion atau Bible Project. Terus ada konferensi online dan retreat ritual yang membangun iman. Jadi kesimpulannya, teknologi adalah alat yang bisa memperkuat atau melemahkan iman. Ya seperti pedang bermata dua ya. Jadi bisa ampuh untuk memperkuat, tapi juga bisa melemahkan. Jadi tergantung kita. Kita harus, sebaiknya kita menggunakan teknologi untuk memperkuatkan iman kita, tentu saja kan. Makanya kita harus selektif dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi itu. Terus yang kedua, iman Kristen memberi kerangka moral dan spiritual dalam menghadapi teknologi. Jadi kalau iman Kristen kita udah kuat, kita bisa menghadapi teknologi ini dengan benar.
Jadi kalau iman pondasi udah kuat, terus jadi itu membuat kerangka moral dan spiritual, jadi kita bisa menghadapi teknologi dengan benar dengan ya. Lalu yang ketiga, diperlukan kebijaksanaan, pendalaman rohani, dan bimbingan komunitas iman. Bimbingan komunitas juga penting menurut saya. Jadi misalkan kita melihat konten di internet, terus kita kayak kurang yakin apakah ini benar atau tidak, kita mungkin masih awam, belum rohaninya belum terlalu dalam, kita mungkin bisa tanya ke teman di dalam komunitas, baik itu komunitas gereja atau komunitas online, komunitas teman main, teman kampus. Kita bisa komunikasi sama mereka, mungkin bertanya, mungkin ada yang lebih tahu daripada kita, mungkin mereka bisa membantu memberikan masukan, memberikan wawasan baru bagi kita, untuk membantu mengarahkan kita untuk menseleksi konten itu apakah benar atau salah. Itu salah satu contohnya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati.